Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai manajemen bank syariah. Pada poin ini yang akan kita bahas yaitu manajemen jasa bank, mulai dari strategi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai nanti bank tersebut mendapatkan value ataupun keuntungan. Apa sih itu jasa bank? Jasa bank yaitu merupakan kegiatan usaha bank yang digunakan untuk mendukung kelancaran dari kegiatan bank. Apa kegiatan bank? Yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Jadi, ketika jasa bank itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka secara otomatis dia akan mendukung sepenuhnya kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana dan penyaluran dana. Nah, dalam menjalankan jasa ini, bank itu memiliki ketentuan, yaitu pendapatan jasa bank berupa fee-based income itu merupakan upah, bukan merupakan bunga. Jadi keuntungan yang didapat oleh bank ketika menjalankan jasa itu yaitu upah atau biasa dalam bank syariah disebut dengan ujroh. Jadi pendapatan yang bersumber dari jasa bank, dari jasa yang dilaksanakan yaitu halal karena berupa upah bukan berupa bunga. Ketika berupa bunga secara otomatis itu masuk dalam kategori riba dan riba itu haram. Adapun proses manajemen dalam jasa bank itu yaitu ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya organisasi, ada yang namanya proses, ada yang namanya monitoring, dan yang terakhir yaitu hasil dan evaluasi. Kita sekarang bahas yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan di sini yaitu ada beberapa tahap yang dijalankan ketika dalam merencanakan produk jasa bank. Yang pertama yang harus dibahas yaitu jasa apa yang akan dijalankan. Yang pasti jasa yang akan dibuat yaitu sesuai dengan syariah, skema-skema syariah, perjanjian-perjanjian syariah. Pada prinsipnya bank syariah itu harus memegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, yaitu terhindar dari maghrib. Apa itu maghrib? Yaitu maisir, horor, riba. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya, ketika menentukan target itu tadi, produknya apa yang akan dibuat? Payment point kah? Seperti pembayaran PDAM, listrik, pulsa, dan lain sebagainya itu, ataukah jaringan ATM bersama? Jaringan ATM bersama yaitu berarti antar bank. Misal saya memiliki kartu ATM BRI, tapi saya gunakan dengan mesin ATM Mandiri. Kayak gitu, itu berarti masuk dalam jaringan ATM bersama. Apakah berupa gede emas atau safe deposit box? Safe deposit box itu berarti yaitu tempat penyimpanan. Jadi bank itu menerima penitipan barang. Nah, itu kan berarti menimbulkan upah. Misal saya miliarder, saya memiliki aset emas itu 5 kilo. Ketika saya simpan di rumah itu saya tidak merasa tidak aman, maka saya titipkan di bank. Nah, keuntungan bank apa? Yaitu mendapatkan biaya dari penitipan. Itu disebut dengan safe deposit box. Ataukah transaksi asuransi, yaitu kerjasama antara bank dengan pihak asuransi, di mana bank itu menjualkan produk asuransinya, ataukah berupa bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran,
ataukah produk service, yaitu berupa pelayanan pembayaran, pelayanan transfer, pelayanan clearing, dan lain sebagainya. Nah, setelah ditentukan produk yang akan digunakan itu tadi apa, maka harus dipikirkan pula dalam merencanakan itu segmen pasarnya ini nanti siapa. Semisal bank garansi, berarti bank garansi itu siapa? Segmen pasarnya yaitu para pebisnis. Kalau ATM bersama, berarti ya segmennya yaitu masyarakat umum, pedesaan, baik pedesaan, perkotaan bisa. Jadi ketika di situ tidak ada mesin ATM A, maka bisa jadi dia juga mengambil di mesin ATM B itu tadi. Terus setelah itu segmen pasarnya, dia individu atau korporasi. Kalau bank garansi berarti secara otomatis yaitu lebih cenderung ke korporasi, yaitu perusahaan. Kalau individu ya bisa saja sih, cuman lebih tepatnya yaitu di perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan dan lain sebagainya itu. Kalau individu mesin ATM, payment point itu bisa individu. Terus yang kedua yaitu yang selanjutnya, bukan yang kedua ya, selanjutnya setelah menentukan segmen pasarnya, bagaimana cara memasarkannya, strategi memasarkannya, melalui mitra kerjasama, ataukah cross-selling, ataukah promosi, ataukah product development. Kalau mitra kerja berarti kerjasama dengan instansi-instansi ataupun organisasi yang dirasa sesuai dengan produk tersebut. Kalau cross-selling yaitu menawarkan produk yang kita launching kepada orang yang pengguna produk yang lain. Misal seperti ini. Ada orang dia di situ menabung dengan tabungan biasa dengan wadiah. Setelah itu sama customernya ditawarin, apakah menggunakan deposito Ibu? Kalau deposito seperti ini, keuntungannya sekian. Ataukah menggunakan enggak sekalian beli pulsanya Ibu? Di sini bisa melayani pembelian pulsa, pembayaran PDAM, kayak gitu. Jadi menawarkan produk kepada nasabah yang sudah menjadi nasabahnya, tapi dengan produk yang berbeda, itu namanya cross-selling. Atau promosi, berarti kalau promosi seperti biasa, yaitu dengan mensosialisasikan di tempat-tempat tertentu. Nah, terus setelah itu ada juga yaitu pengembangan produk. Misal biasanya hanya pembayaran itu sebatas pembayaran PDAM, listrik, tapi juga menambah yaitu mengembangkan ada pembelian tiket kereta api itu. Nah, setelah perencanaan itu sudah jadi, mulai dari produknya itu apa, segmen pasarnya siapa, dan strategi pemasarannya sudah jelas, sudah jadi, maka kita akan membahas siapa ini nanti yang akan menjalankan produk tersebut, yaitu divisi-divisi apa saja yang menjalankan yang berkaitan dengan produk ini. Yang pertama yaitu mungkin divisi bisnis. Terus di bisnis berarti dia nanti akan menentukan analisa BEP-nya, break-even point-nya, jasa-jasa bank itu seperti apa, nanti keuntungannya akan berapa ketika pemasarannya sekian, ketika pemakainya sekian, maka nanti keuntungan berapa. Terus menjalin kerjasama dengan mitra, ini nanti seperti apa, membuat sistem prosedurnya, dan lain sebagainya. Itu tugas dari business development, yaitu divisi bisnis. Setelah itu harus didukung dengan sistem teknologi. Sistem teknologi di sini nanti yaitu prosesnya, tupoksinya, yaitu dia mempersiapkan teknologi yang terkait, semisal akan membuat jasa ATM bersama, maka kita juga harus bekerja sama bagaimana ini nanti IT-nya dengan ATM yang lain, kayak gitu, dengan bank-bank yang lain.
MOU-nya seperti apa, dan tim dari sistem pun juga harus dibahas di situ lah. Itu tupoksinya siapa? Yaitu tupoksi dari sistem teknologi. Nah, untuk operasional, tupoksinya apa nanti? Yaitu dia menyiapkan SDI, sumber daya insaninya, yaitu pelakunya yang nanti seperti apa. Ini pihak operasional harus menyiapkan mulai dari bisnisnya seperti apa, yang menjalankan bisnis, pemasaran, terus yang menjalankan teknologi itu seperti apa, yang menjadi pengawas itu nanti seperti apa. Ini tugas dari operasional. Nah, yang terakhir yaitu pengawas. Pengawas ini nanti masuk dalam kegiatan monitoring. Nah, kegiatan monitoring ini yaitu sebuah pengawasan, mulai dari target pencapaian jasanya, yaitu target pengguna jasanya, itu bagaimana? Semisal dalam perencanaan target di tahun pertama ini yang menggunakan jasa bank itu harus 1.000 nasabah. Maka ini pihak pengawas ini harus selalu memonitoring, pada bulan sekian ini sudah mencapai sekian dan lain sebagainya. Ketika belum mencapai, sekiranya di akhir tahun itu belum mencapai targetnya, maka pihak pengawas harus terus memotivasi dan selalu memonitoring kesalahannya di mana dan lain sebagainya. Atau apakah kesalahan itu berada di SDI-nya, ataukah di produknya, atau di nasabahnya yang tidak tertarik, atau tidak sesuai di segmen pasarnya dan lain sebagainya. Nah, di samping target pencapaian, monitoring ini yaitu mengawasi terkait dengan produknya, apakah sesuai dengan sistem syariah atau tidak. Karyawan dalam menjalankan jasanya tersebut. Semisal wakalah berarti alurnya seperti ini. Kalau dia jasa ijarah, maka dia prosedurnya seperti ini. Dia karyawan sudah menjalankan seperti atau tidak. Kalau tidak, berarti ya perlu dievaluasi lagi. Ketika mulai dari perencanaan, organisasi, proses, dan monitoring sudah dijalankan semuanya, maka ini perlu dievaluasi berdasarkan pencapaian hasil. Kalau dia memang baik, berarti ini bisa dijalankan atau malah dikembangkan lagi. Ketika di sini hasilnya tidak sesuai dengan harapan ketika merencanakan produk jasa tersebut, maka perlu dievaluasi, yaitu dari sisi mana kegagalan tersebut, dari sisi operasionalkah, dari sisi sistemkah, dari sisi bisniskah, dari sisi kepengawasannya kah, atau seperti apa. Nah, untuk memperbaiki sistem atau proses manajemennya. Sehingga target utama yaitu mendapatkan keuntungan seperti yang ditargetkan ketika merencanakan produk tersebut. Ini salah satu contoh pelayanan dari bank syariah. Ini ada gambarnya, yaitu ada mbak-mbak melayani Mas, ataukah ada lagi konsolidasi dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Nanti ketika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, dituliskan di kolom diskusi. Kita diskusikan di situ, ataukah menuliskan pertanyaan di kolom komentar di website juga boleh. Nah, materi ini yaitu saya taruh di website. Nanti silahkan dibaca untuk penjelasannya di sini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sukses untuk kita semuanya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.